Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada bab buang hajat. Hal-hal yang diwajibkan ketika buang hajat, yaitu menutup aurat dari pandangan manusia, menjaga diri dari najis. Rasulullah SAW bersabda, "Tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qubri minhu." Jagalah diri kalian dari najis ketika kencing, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan olehnya. Kemudian ketika beristinja hingga bersih. Jadi jangan bermudah-mudahan masalah aurat, jangan sampai terlihat walaupun sama keluarga sendiri. Jadi benar-benar terkunci kamar mandinya. Dan kita harus berhati-hati dari percikan najis yang tanpa disadari mengenai pakaian, karena itu bukan hal sepele. Jadi benar-benar pada pakaian kita bebas najis sedikit pun. Kemudian banyak-banyak berdoa agar terhindar dari azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Hal-hal yang diharamkan ketika buang hajat. Pertama, tidak menghadap kiblat atau membelakangi. Adapun di dalam bangunan lebih utama meninggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wa la tastadbiruha bibaulin wala ghaitin walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian hendak buang hajat, janganlah menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya baik kencing ataupun buang air besar, tapi menghadap ke arah timur atau ke barat. Jadi di sana itu kiblatnya bukan di barat. Terlarang karena kiblat itu adalah arah ibadah umat Islam. Hal yang diharamkan yang kedua, buang hajat di tempat umum. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah dua tempat terlaknat. Mereka bertanya, apa dua tempat yang terlaknat itu wahai Rasulullah SAW? Beliau menjawab, yaitu orang yang buang hajat di tempat berlalu manusia atau di tempat singgah mereka. Rawahu Muslim. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam kamar mandi dengan membawa mushaf adalah hal yang terlarang. Kemudian hal-hal yang disunnahkan ketika buang hajat, menjauh dari pandangan manusia. Hendaknya ketika masuk membaca doa Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian mendahulukan kaki kiri ketika masuk, mencuci tangan, keluar hendaknya mengucapkan ghufranaka. Insyaallah kalian semua sudah tahu, sudah hafal. Kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika buang hajat, yaitu berbicara, berbincang-bincang di kamar mandi kecuali diperlukan. Masuk ke WC membawa sesuatu yang terdapat zikrullah, ya. Kemudian kencing di suatu lubang ketika kita ada di luar. Menyentuh kemaluan dengan tangan kanan, beristinja atau beristimar dengan tangan kanan. Rasulullah SAW bersabda, "La yamassakunna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassahu minal khala'i biyaminihi." Janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan dan jangan pula beristinja dengan tangan kanan. Kemudian selanjutnya tentang istinja dan istijmar. Istinja yaitu menurut syariat adalah menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air bersih. Kemudian istijmar yaitu menurut istilah menghilangkan bekas kotoran yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan selain air. Syarat-syarat istijmar, bendanya suci dengan sesuatu yang diperbolehkan yaitu bukan maling atau ghosab. Kemudian dengan benda yang dapat membersihkan, bukan tulang atau kotoran yang kering. Rasulullah SAW bersabda, "Laqad nahana Rasulullah SAW an nastaqbilal qiblah li gha'itin aw baulin aw nastanjiya bil yamin aw nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin aw nastanjiya bi raji'i aw bi 'azami." Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau kecil, beristinja dengan tangan kanan, beristinja dengan kurang 3 batu, dan beristinja dengan kotoran kering atau tulang. Kemudian tidak boleh menggunakan sesuatu yang dimuliakan seperti makanan atau kertas yang berisi tulisan yang mulia. Di antara alat-alat yang dibolehkan seperti batu yang bersih, tisu, kertas bersih, kain, dan lain sebagainya. Namun apabila ada air maka harus menggunakan air. Apabila menggunakan selain air yaitu istijmar maka harus 3 kali usapan sehingga benar-benar bersih dari kotoran. Santri-santri sekalian, hafizakumullah jami'an. Syariat Islam itu begitu sempurna. Segala sesuatu dalam kehidupan kita semua ada tuntunannya dalam Islam. Dengan itu hidup kita benar-benar terarah, dan apabila kita niatkan untuk mencocoki yang Rasul ajarkan kepada kita pada sunnah-sunnahnya dalam hal itu, maka semuanya ada pahalanya. Luar biasa. Mungkin seperti itu dulu mengenai bab buang hajat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Naktafi ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.